Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang bertemu dengan Anda sekalian. Semoga Tuhan selalu membersamai kita dalam setiap langkah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perspektif Thorndike dalam belajar. Thorndike seperti yang kita ketahui adalah salah satu tokoh behavioristik yang kuat. Meskipun ini bukan yang pertama. Ketika kita melihat RPS, tentu kita bisa melihat bahwa kita sedang bermain puzzle. Mengapa bermain puzzle? Karena tidak seharusnya Thorndike berada di depan. Kalau kita lihat dari runtutan sejarah. Mengapa demikian? Karena Thorndike itu terinspirasi besar karyanya Pavlov. Jadi Thorndike bukan yang pertama mengkritisi tentang belajar. Tapi kita bisa melihat perspektif Thorndike dalam bagaimana lihat belajar. Kita akan sedang bermain puzzle dan tidak ada masalah dengan bermain puzzle. Bukankah kehidupan kita juga bermain puzzle sebenarnya? Oke, kita akan mencoba melihat bahwa Thorndike ini ya melihat dan mengkritisi perspektif dari Pavlov tentang stimulus respon dan efek-efek yang mungkin dihindari dari peristiwa stimulus respon. Bahkan dia melihat perspektifnya itu dari perspektifnya Guthrie sama perspektifnya Pavlov. Guthrie dan Pavlov nanti kita bahas di beberapa pertemuan yang akan datang. Thorndike mendefinisikan belajar merupakan hasil formasi konektivitas atau bond antara stimulus dan respon. Karena itu dia menamakan teori belajarnya dengan sebutan teori koneksinis. Melalui berbagai macam percobaannya, salah satunya tikus yang lapar, Thorndike mengajari bagaimana efek respon menentukan belajar itu berlangsung atau berhenti. Kita coba misalkan, kita mengandaikan yang dicobakan adalah kucing. Kucing yang lapar kemudian diletakkan pada box yang cukup rumit sehingga untuk keluar dari box tidak mudah, dirancang untuk tidak mudah. Setelah mencoba, akhirnya kucing berhasil keluar. Maka semakin sering dia mencoba, dia semakin cepat keluar. Nah, ini kita menunjukkan tentang hukum yang pertama tentang trial and error. Dalam hal ini kucing terus mempertahankan cara-cara berhasil dan menghindari cara-cara yang tidak berhasil. Kita bisa mengamati. Sehingga dengan latihan yang sering, maka kucing akhirnya bisa keluar. Kucing bisa menguasai jalannya dan yang ini disebut dengan law of exercise. Law of exercise, hukum latihan. Tetapi dalam percobaan itu ditemukan juga bahwa ketika kucing telah berhasil dan sukses menemukan jalan keluar, akhirnya dia tidak antusias atau dia malas. Dia bahkan berhenti mencoba. Karena hasilnya hanya keletihan, membosankan. Keletihan, membosankan, malas. Oke. Kalau kita memperhatikan juga, kita juga bisa melihat nih teman-teman. Dalam perspektif belajar kita juga bisa melihat jika anak itu sudah berhasil menemukan jalan sebuah permasalahan belajarnya dalam sebuah situasi yang sama, bisa jadi dia malas, berhenti karena dia letih, bosan, malas, stop. Ini pada perilaku manusia. Mengapa? Karena tidak ada insentif dan intensif tidak ada dalam bentuk apapun itu. Kemudian Thorndike mencoba menaruh makanan yang menggugah selera. Apa yang terjadi? Yang terjadi dia bangun. Dia bergerak untuk keluar. Dia mencoba untuk keluar lagi. Dia beraktivitas kembali. Nah, peristiwa inilah yang nanti akan membuat
konsep tentang law of effect. Law of effect. Hukum ini menegaskan bahwa sebuah pribadi akan bergerak keluar, dalam hal ini menimbulkan gairah kembali, diikuti oleh keadaan yang menyenangkan. Dalam kasus tadi misalkan mendapatkan ikan. Tapi dalam sebuah setting-setting tertentu pun juga bisa berbeda wujudnya. Kata kuncinya adalah dia akan bergerak kembali ketika dalam kondisi yang menyenangkan dan akan mendorong terjadinya proses belajar. Sebaliknya, jika respon yang diikuti dengan keadaan tidak menyenangkan, misalkan kucing itu keluar tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, yang didapat hanya letih, maka akan menghambat proses belajar. Nah, ini law of effect. Konsekuensinya apa? Belajar menjadi sebuah fungsi konsekuensi terhadap tingkah laku atau respon. Yang menguatkan tingkah laku menjadi reward. Sementara konsekuensi yang membuat individu melakukan hal yang lain disebut dengan punishment. Nanti konsepnya akan berubah ke sana. Kemudian, Trondheim dalam perspektif kasus di atas juga bisa melihat tentang law of multiple response, di mana bila individu dihadapkan dengan persoalan yang dia tidak menemukan solusi yang siap diterapkan, maka individu akan mencoba-coba beragam respon. Jadi misalkan Anda menghadapi sebuah kasus, dalam sebuah kasus apapun, hal ini belajar, maka yang terjadi adalah kita akan mencoba berbagai macam respon. Sampai persoalan itu dipecahkan. Kita sudah belajar beberapa kata kunci tentang hukum-hukumnya. Ada lagi hukum yang kuat yang dicetuskan oleh Trondheim, hukum tentang kesiapan, bahwa kesiapan individu itu memainkan peran yang penting dalam belajar. Kesiapan individu bergantung pada faktor kematangan dan pengalaman sebelumnya. Kedua faktor ini akan menentukan seseorang yang terlibat dalam tugas tertentu akan mendapati tugas tersebut sulit, mudah, atau mustahil. Gitu. Kalau kita sudah siap, belajar itu menuntut kesiapan. Dari kesiapan itu ada dua faktor utama, yaitu kematangan dan pengalaman sebelumnya. Kalau itu sudah dikuasai, maka itu kita bisa melihat, tugas atau proses belajar itu menjadi sulit, menjadi mudah, atau menjadi mustahil. Kalau Anda tidak tahu apa-apa medan tertentu, tentu kita dengan mudah mengatakan sulit. Dengan mudah kita mengatakan, itu mustahil. Mengapa? Karena kita tidak siap. Jadi kata kunci yang berikutnya adalah hukum kesiapan. Melalui hukum ini sebenarnya Trondheim mencoba mencetuskan tentang konsep reward dan punishment, di mana kesiapan individu yang menentukan apakah ia akan mengalami hal yang menyenangkan atau hal yang menyusahkan. Hal yang menyenangkan akan berefek pada reward pada dirinya. Kemudian sebaliknya, jika dia menemukan ketidaksenangan, maka dia akan melahirkan konsep punishment. Itu. Pentingnya law of readiness segera nampak jelas ketika anak yang sudah siap dengan tugas belajar, misalkan tugas belajar tertentu akan mendapatkan keuntungan dari tugas tersebut dibandingkan dengan anak-anak yang belum siap.
Sekarang teman-teman sudah siap belajar belum? Atau saya tidak menerapkan Trondheim karena saya belum mengkondisikan tentang hukum kesiapan. Implikasi dari hukum ini, terutama dalam aspek pendidikan dan belajar, karena kesiapan itu menjadi luas, kesiapan itu bentuknya luas, bisa secara fisik, bisa secara intelektual, bisa secara pengalaman sebelumnya, bisa keterampilan memperoleh informasi dan motivasi belajar. Maka pendidik perlu pengetahuan yang luas. Selain itu, guru perlu memberikan atau pendidik perlu memberikan sebanyak mungkin kesempatan anak untuk mencoba dalam berbagai cara yang akhirnya dia menemukan caranya sendiri dan dia berhasil kemudian dihargai. Itu yang disebut dengan reward correct trial. Dalam hal ini juga Trondheim juga menekankan pada sebuah hukum, yaitu hukum law of property of element. Ini sangat menarik. Yang menegaskan dalam hukum ini, menegaskan bahwa orang yang akan merespon pada aspek-aspek tertentu yang paling signifikan atau yang paling menonjol saja dari situasi yang akan dihadapi. Jadi kita sebagai pendidik perlu menekankan pada bagian-bagian mana atau bagian inti mana saja yang perlu ditonjolkan. Karena tidak semua peserta didik itu harus mengikuti terus semua. Gitu. Yang pada intinya peserta tidak dapat atau tidak seharusnya merespon pada semua stimulus-stimulus yang ada. Butuh kejelian kita dalam menekankan atau membuat penekanan aspek yang paling penting. Nah, jadi ini juga bisa terjadi dalam keseharian teman-teman sekalian. Misalkan ketika kita membaca, kita menulis, maka tak jarang kita menggarisbawahi. Dalam satu buku misalkan, atau satu lembar, satu bab gitu ya, satu bab yang terdiri dari 10 atau 15 lembar, tidak semua lembar-lembar itu teman-teman garis bawahi. Yang teman-teman garis bawah itu kan yang paling penting, yang paling menonjol, yang perlu teman-teman tekankan. Itu sebenarnya prinsip law of property of element. Oke, kira-kira itu sekilas gambaran kita tentang Trondheim. Silakan teman-teman mencari sumber lain. Nanti kita akan diskusi di forum diskusi. Sampai ketemu di forum diskusi ya. Kita chat-chatan di sana. Kita mencoba, Anda diminta untuk mencoba menunjukkan atau membuktikan bahwa keseharian kita juga tidak jauh-jauh dari hukum-hukum yang digambarkan oleh Trondheim. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.